tahu, Islam pernah mengalami kejayaan dan kebesaran di benua biru Eropa, salah satunya di Spanyol. Oleh sebab itu, Islam dan Eropa tidak bisa dipisahkan. Menurut sejarah, Islam berkibar di Eropa pada abad pertama hingga abad ke-7 Hijriah hingga ke-13 Masehi. Jika saat ini kita mengenal Spanyol karena Madrid dan Barcelona, maka jangan lupa, Islam pun pernah mencatat sejarah membanggakan di Andalusia. Bahkan di negeri Matador itu, Islam pernah mencapai puncak kejayaannya. Bukti-bukti peradaban Islam pun masih ada dan bisa ditelusuri hingga kini, karena sebagian tempat telah menjadi situs sejarah berharga sekaligus objek wisata. Bermula dari kedatangan Abdurrahman Ad-Dakhil, salah satu keturunan Bani Umayyah ke negeri Andalusia saat ia melarikan diri dari dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Karena pada saat itu dinasti Umayyah tumbang di Damaskus, dinasti Abbasiyah melakukan pemusnahan kepada keturunan Bani Umayyah. Saat itu Abdurrahman tiba di Andalusia. Saat tiba di Andalusia, negeri ini pun tengah dikuasai oleh Yusuf bin Abdurrahman Auf, seorang keturunan Bani Muzar. Lalu atas kerjasama antara Abdurrahman dengan suku Yaman yang saat itu sedang bertikai dengan Yusuf, Abdurrahman berhasil menguasai Andalusia. Jadi titik awal kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Sederet ilmuwan Muslim terkemuka bermunculan di Spanyol. Mereka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana jejak kebesaran Islam di Spanyol masih bisa kita saksikan lewat sejumlah peninggalan bersejarah, yaitu Masjid Cordoba. Masjid yang satu ini kini telah berubah statusnya menjadi gereja atau katedral. Masjid ini sebenarnya pertama kali dibangun oleh Khalifah Muslim Abdurrahman ke-1 pada 787 Masehi. Pembangunannya terus dilakukan oleh khalifah penerusnya. Memiliki ruangan dalam untuk sholat yang bentuknya persegi panjang dan dikelilingi oleh lapangan terbuka. Masjid ini dikelilingi oleh benteng dengan plesteran kemerah-merahan pada bagian luar, dan dalam istana ini ditopang oleh pilar-pilar berukuran panjang sebagai penyangga juga penghias. Dindingnya dihiasi banyak kaligrafi Arab yang berukiran khas yang langka. Teman-teman bisa lihat dan cermati dari gambar berikut ini. Menara Giralda merupakan sebuah menara azan setinggi 105 meter. Ia adalah salah satu peninggalan kerajaan Almohad di abad ke-12 yang kini telah berubah fungsi menjadi katedral. Menara yang dibangun di kota Sevilla ini selesai dibangun pada tahun 1198 oleh arsitek Ben Ahmad Baso. Pada puncaknya, dulu terdapat kubah tembaga yang kemudian runtuh akibat gempa pada tahun 1365. Giralda didaftarkan pada tahun 1987 sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Menara dengan tinggi 105 meter ini terdiri dari 35 lantai dan tetap menjadi salah satu simbol kota yang paling penting sejak abad pertengahan. Anda pasti tahu penemu benua Amerika. Ya, Christopher Columbus. Tapi siapa sangka jika makam Columbus ternyata berada di kota Sevilla, Spanyol, padahal dia juga bukan warga Spanyol. Ya, Columbus yang lahir di Genoa, Italia pada 1451 dan meninggal pada 20 Mei 1506 saat usia 54 tahun, dimakamkan di Spanyol karena meninggal di salah satu wilayah di negeri Matador, yakni Valladolid. Makam Columbus sendiri terletak di bagian timur katedral ini. Makam dan lebih tepatnya mumi Columbus diletakkan di bak atas sebuah meja besar dan dipanggul 4 orang pengawal dengan masing-masing memakai 4 elemen lambang Spanyol, yakni Kerajaan Kastilia, Kerajaan Leon. Jika teman-teman berkunjung ke sini, maka teman-teman bisa mendengar suara bunyi lonceng yang dipasang mengelilingi menara bagian atas dari menara Giralda ini. Lonceng dibunyikan berdasarkan info yang kami dapatkan di beberapa jam setiap harinya.
ingat drama ini dong ya, yang pemainnya Park Shin Hye dan Hyun Bin. Ini adalah drama yang belum lama tayang dan berlokasi syuting di Istana Alhambra. Yuk kita simak seperti apa sejarah dari Istana Cantik peninggalan Islam ini. Bangunan ini sering disebut Istana Hilang atau Kejayaan yang Sirna. Alhambra dibangun oleh Sultan Muhammad bin Ahmar, Raja bangsa Mur yang berasal dari Afrika Utara pada abad ke-12. Sultan Muhammad masih keturunan Said bin Ubaidah, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari suku Hazrat di Madinah. Istana ini dilengkapi dengan taman yang berisi aneka pepohonan dan bunga-bunga yang harum semerbak, serta suasana yang nyaman. Di dalamnya juga terdapat Haus Yusuf atau Taman Singa yang dikelilingi oleh 128 tiang terbuat dari marmer. Di taman ini pula terdapat kolam air mancur yang dihiasi dengan 12 patung singa yang berbaris melingkar. Ini adalah salah satu bagian sudut dari Istana Alhambra yang tampak indah dan sangat nyaman. Nah, itu dia teman-teman beberapa jejak bersejarah Islam di Spanyol yang menurut teman-teman sendiri seperti apa tanggapannya? Ada perasaan bahagiakah, sedih, atau bangga karena perubahan fungsi bangunan tersebut? Nah, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kalau Ella sendiri sih ada perasaan bangga Islam ternyata sempat memiliki prestasi di dunia barat, tepatnya di Spanyol. Walau sebenarnya kesedihannya yaitu perubahan fungsi dari bangunan itu yang menurut Ella sendiri mana tahu ada umat muslim yang bisa ke sana kemudian pas bisa melaksanakan ibadah sholat, pasti bahagia banget ya. Cuman bangunan itu kini sudah berubah menjadi gereja atau katedral dan terkadang di sana sering menjadi tempat pawai keagamaan gitu di hari-hari besar contohnya. Semoga di episode Story by Ella hari ini Ella bisa memberi informasi yang ikut menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Kalau teman-teman suka, dibantu klik tombol like-nya. Untuk saran dan komentar bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di Jejak Islam Jumat depan. Bismillah, Assalamualaikum. Oh iya teman-teman, untuk Sabtu Minggu kita bakal upload resep-resep memasak yang simple-simple. Jadi jangan lupa ditonton. Terima kasih.